selamat datang di ibadah CDC Online Service hari ini. Senang berjumpa Anda sekalian yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada, untuk kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Kita semua bersyukur dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab hari ini kita merayakan kemenangan bersama Yesus yang luar biasa. Jadi, siapkan hati dan catatan saudara. Mari terima pesan Tuhan yang spesial untuk Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau, dan menerima kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom CDC, apa kabar? Hari ini adalah hari yang luar biasa. Mari sama-sama persiapkan hati, pikiran, dan juga jiwa kita untuk dengan sepenuh iman kita menaikkan puji-pujian kepada Allah kita yang luar biasa. Mari deklarasikan iman kita, kepercayaan kita, bahwa kita percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat kita semua. Bahkan di masa-masa yang tersulit sekalipun, Tuhan nyata. Sebab dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari dengan sepenuh hati mengatakan pujian ini. Through you, I can do anything. I can do all things. God said you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari dengan sepenuh hati sama-sama katakan pujian ini. Dengan iman kepercayaan kita mau sama-sama menyatakan kebaikan Tuhan Allah kita. Yes, Tuhan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I do anything. I do all things. Cause with you, give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari dengan sepenuh iman sama-sama menyatakan dengan sepenuh hati bahwa kami Tuhan hidup berdasarkan iman kepercayaan kami bersama dengan Engkau. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I do anything. I do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Yes Tuhan, kami yakin dan percaya apapun yang kami alami saat ini Engkau hadir, Engkau berikan kekuatan buat setiap kami. Amin. Mari sama-sama katakan dengan sepenuh iman. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe.
Mari saat ini kita membawa setiap hati kita lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Karena kita mau percaya di dalam situasi sulit pun Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita nyatakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Percaya Tuhan, dalam situasi badai sekalipun Bapa, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang menuntun setiap langkah kami. Mari kita sama-sama nyatakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai datang menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri
Bersyukur untuk kesempatan indah memuji dan menyembah Tuhan Yesus yang sangat baik. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, bagi yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Mari kita dukung doa kebutuhan jemaat. Kami dukung doa dengan sepakat kebutuhan jemaat, yaitu untuk jemaat yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa dengan sepakat bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga, supaya hubungan suami istri, orang tua anak mengalami rekonsiliasi, dan Yesus senantiasa tinggal di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong buka peluang pekerjaan yang terbaik. Juga jemaat diberikan hikmat Tuhan, ide, kreativitas, dan mengalami pemulihan keuangan dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kesehatan jemaat yang sudah sembuh dan dipulihkan dalam nama Yesus. Juga jemaat yang tetap bisa menjalankan pekerjaannya di masa pandemi ini. Terima kasih Yesus untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap keluarga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami saat ini juga berdoa dengan sepakat untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajaran agar selalu menepati hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, turut sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya pandemi COVID ini akan cepat teratasi dan proses pemberian vaksin setiap tahapannya dapat berjalan dengan lancar dan aman dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Tuhan tolong semua semakin membaik dan kuat kembali di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, diberikan kesatuan hati dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, sepakat untuk bangsa dan negara kami. Amin. Mari sama-sama kita saat ini mau lebih lagi menyembah Tuhan kita. Kita mau meninggikan Tuhan Allah yang luar biasa untuk setiap hidup kita. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Yesus. Ku
Terima kasih Bapa Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Kau Allah yang baik untuk setiap kami Yesus. Tuhan, saat ini Bapa, kami mau siapkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau menerima setiap firman-Mu Tuhan yang Kau nyatakan lewat setiap hamba-Mu Bapa. Kau Allah yang memberkati setiap kami, persiapkan kami Tuhan untuk menerima setiap benih-benih firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap hamba-Mu yang membagikan Tuhan setiap firman ini Bapa, supaya boleh jadi berkat untuk setiap kami, rema menjadi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini hari yang luar biasa. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Suara saya jelas? Ya. Firman Tuhan hari ini yang akan saya bagikan adalah apakah berasumsi dosa? Nah, kita semua pasti pernah berasumsi, termasuk saya. Jadi kita mau tanya ke Tuhan, apakah berasumsi itu dosa? Nah, kita lihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita langsung aja ya. Oke, apakah asumsi? Arti asumsi kita bahas dulu. Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, kita lihat ada dua arti yang kurang lebih sama. Yang namanya asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar. Jadi namanya juga baru dugaan. Dan yang kedua adalah landasan berpikir yang dianggap benar. Benar menurut yang berpikir ya. Yang berpikir itu siapa? Bisa saya, bisa saudara, bisa siapapun. Kita bisa punya asumsi. Jadi kita punya pikiran di kepala kita yang kita anggap kemungkinan itu benar. Dan ini baru dugaan. Kita lihat. Nah, jadi sebetulnya asumsi seperti apa? Asumsi adalah berpikir seolah-olah kenyataan tetapi tanpa bukti. Karena kita belum punya data lengkap ya. Berasumsi tanpa mengetahui fakta dan kebenaran yang sebenarnya sama saja dengan menghakimi dan memfitnah dengan kejam kepada orang lain. Itu bahaya dari asumsi. Jadi kalau belum ada bukti kita membuat penilaian atau berpikir tentang seseorang, tentu itu akan bermasalah kalau itu negatif tentunya. Asumsi yang salah dapat berakibat fatal, bukan saja merugikan nama baik, tapi dapat juga menghancurkan kehidupan seseorang. Ya, saya share dulu gambar ini. Bapak Ibu lihat gambar ini ketawa pastinya ya. Kalau kita berasumsi, anggap aja Bapak ini melihat satu bayangan. Pikirannya beda dengan sebetulnya realitanya. Realitanya Bapak ini nggak ngelihat karena ketutup tembok, baru bayangan saja. Nah, itulah asumsi kurang lebih. Nah, kita lihat di sini, banyak orang begitu cepat berasumsi, bahkan langsung menghakimi saat menerima sebuah kabar atau berita tentang seseorang. Hal ini dikarenakan kita kehilangan trust atau percaya kepada siapapun. Sehingga pada saat berita itu datang, kita langsung berasumsi. Tetapi kalau kita kenal orang tersebut, tentunya kita tidak mudah berasumsi. Kita tahu aslinya berita itu salah atau benar. Asumsi bisa ditujukan untuk diri sendiri bahkan. Kita bisa berasumsi salah terhadap diri kita sendiri. Nah, itu ada alasannya, nanti saya akan jelaskan. Bisa juga kepada orang lain, bisa juga kepada Tuhan. Jadi asumsi ini bisa ditujukan kepada siapa saja. Nah, kemudian kita lihat contoh di Alkitab. Paulus menasihati Timotius agar melakukan klarifikasi dan menunjukkan bukti yang konkret sebelum menjatuhkan disiplin kepada penatua lain yang diduga melakukan kesalahan. Nah, jadi harus perlu bukti untuk melakukan tindakan dari sebuah berita yang kita dengar. 1 Timotius 5 ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi.
Inilah nasihat Paulus kepada Timotius pada saat Timotius mendengar berita dari kesalahan seorang penatua. Jadi asumsi ini adalah seperti tuduhan tanpa bukti, dengan kata lain sama dengan menghakimi. Karena ini belum ada bukti, makanya kalau sudah ada bukti namanya bukan asumsi. Kita lihat dulu ayat satu lagi yang menguatkan bahwa resiko bahaya asumsi adalah Matius 7 ayat 1 sampai 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kebanyakan dari kita lebih sering asumsi ditujukan kepada orang lain. Nah, jadi di sini dikatakan ayat ini jelas. Saya garis bawahi ada kata menghakimi di ayat 1, ayat 2 ada ayat di mana ukuran yang kamu pakai. Jadi asumsi itu bisa disebut menghakimi, bisa juga penilaian atau ukuran yang ditujukan kepada seseorang. Saya pun bisa menilai diri saya sendiri salah pada saat iman saya goyah. Nah, kita akan belajar makanya asumsi ini, apakah sejauh mana kita disebut dosa atau tidak. Nah, lihat Mazmur 9 ayat 7 dan 8. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi kalau kita lihat penghakiman itu 100% adalah haknya Tuhan. Kita tidak pernah punya hak untuk menghakimi. Jadi sekalipun ada saudara seiman yang salah, kita tidak boleh menghakimi. Justru kebalikannya, kita harusnya mendoakannya ya, karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Nah, jadi respon yang benar adalah menimbang dan melakukan klarifikasi serta mencari kebenarannya terlebih dahulu. Karena kalau kita belum apa-apa sudah menilai, mengukur, bahkan menghakimi, kita akan malah jadi salah nanti. Kalaupun ternyata kabar itu benar dalam hal berita yang kita terima, sebaiknya kita mendoakan orang tersebut sambil kita mencari saksi tentunya ya. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius. Kita adalah saudara di dalam Tuhan. Tugas kita adalah saling mendukung, bukan berasumsi. Doakan orang-orang yang kita dengar beritanya cenderung ke arah negatif. Tapi kalau ke arah positif tentunya kita kasih selamat atau cek apakah betul. Jadi ekspresi spontan kita harus dievaluasi dengan refleksi diri. Salah satu disiplin rohani yang harus kita lakukan setiap malam adalah setiap malam kita cek apa yang kita sudah lakukan, yang sudah kita pikirkan. Jangan-jangan kita berasumsi negatif terhadap orang lain. Segera buang hari itu juga. Jangan dilanjut Bapak Ibu, karena kita tidak pernah kebal dengan asumsi. Saya pun sering berpikir negatif, tidak hanya kepada orang lain, bahkan kepada diri sendiri, bahkan juga kepada apapun yang saya hadapi. Contoh, saya jujur dengan segala penyakit di tubuh saya berasumsi, kayaknya saya nggak bisa deh divaksin COVID. Lalu karena saya punya rasa khawatir. Nah, itulah asumsi dibangun di atas dasar khawatir. Apalagi saya dokter, saya tahu efek samping daripada vaksin adalah pembekuan darah. Sedangkan saya dan suami saya adalah dua pasien yang punya masalah dengan kekentalan darah. Lalu saya berasumsi, Tuhan, kami kayaknya gimana dong ya kalau nggak divaksin? Ternyata negara ini punya kebijakan mempersulit orang yang tidak divaksin. Sampai masuk belanja ke supermarket aja nggak bisa. Padahal saya perlu belanja. Saya selama ini berbulan-bulan akhirnya saya belanja online. Karena nggak bisa masuk supermarket ya. Nah, akhirnya saya berdoa. Saya dan suami saya cenderung berdoa bersama. Dan saya katakan, Tuhan, saya tidak mau berasumsi. Kalau Tuhan izinkan saya dan suami saya vaksin sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya mau ambil bagian. Saya buang rasa khawatir saya buang rasa takut saya.
dan saya dan suami saya mulai melangkah. Hari Senin dan Selasa kemarin kami berdua langsung mengunjungi dokter yang memegang kesehatan kami. Yang memegang kesehatan kami konsultasi. Mereka bilang, nggak usah takut Bu, ayo mumpung nih ada Moderna, ayo divaksin ya, dia bilang gitu. Akhirnya saya pegang surat pengantar karena untuk Moderna harus dengan surat pengantar. Akhirnya Kamis kemarin kami sudah divaksin pertama Moderna. Dan 2 hari pertama lumayan tepar ya, sakit kepala, pegel-pegel. Untung sekarang tinggal sedikit, udah nggak sakit. Puji Tuhan. Jadi ternyata asumsi saya tentang vaksin untuk diri saya sendiri overestimate. Nah, karena didukung dengan dasar ketakutan dan kekhawatiran. Nah, itu asumsi untuk diri sendiri aja rugi. Apalagi untuk orang lain. Coba kalau saya nggak ambil bagian di vaksin selama pandemi ini, bagaimana masa depan kami? Apakah kami bisa, jangan sampai kami jatuh sakit gara-gara tidak divaksin. Nah, hal-hal itu adalah contoh asumsi. Merugikan, asumsi itu sangat merugikan. Berikutnya, ini ada salah satu kisah nyata yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Ini bukan kisahnya orang Kristen, tapi kisah seorang anak yang kita tahu dari namanya, kita tahu dia pengikut siapa. Tetapi di sini saya mau kasih tahu, Tuhan begitu baik. Tuhan tidak suka kita berasumsi dan Tuhan membela setiap orang dengan adil. Ini adalah kisah Ahmed Mohamed namanya. Ahmed Mohamed adalah seorang siswa di MacArthur High School, Texas, Amerika Serikat. Berusia 14 tahun yang ditangkap oleh polisi karena mengirim sebuah benda kepada guru di sekolahnya. Ternyata benda tersebut merupakan bagian-bagian dari sebuah jam elektronik hasil karyanya yang dimasukkannya di dalam kotak pensil untuk ditunjukkan kepada guru. Dia ini punya bakat teknik. Lalu dikirimkannya ke sekolah untuk diperlihatkan kepada gurunya. Tujuannya itu. Tetapi karena ini adalah perangkat jam, bisa dibayangkan gurunya mengira jam tersebut adalah bom karena bunyi detik di dalam kotak bungkusannya. Sehingga melaporkan kepada polisi, kepada kepala sekolah. Kemudian Ahmed dibawa ke kantor polisi untuk diambil sidik jarinya. Bahkan fotonya diambil tanpa seizin orang tua karena ini tindakan cepat keputusan sekolah dan pihak kepolisian. Kasus itu pun ternyata tidak dilanjuti oleh pihak yang berwenang karena tidak terbukti kesalahan Ahmed. Dia cuma bikin karya tentang kaitannya jam. Nah, Ahmed tetap diskors oleh pihak sekolah. Inilah tindakan yang tidak berpihak. Nah, jadi berita ini langsung menjadi viral di media sosial. Simpati seluruh dunia mengalir kepadanya. Sampai kepada nama-nama besar, para orang terkenal melihat viralnya di medsos, akhirnya menyampaikan dukungan mereka kepada Ahmed. Kita lihat apa yang terjadi oleh Ahmed. Luar biasa, waktu itu zamannya Presiden Barack Obama secara pribadi mengundang Ahmed ke Gedung Putih. Bayangkan, seorang anak 14 tahun diundang dengan hasil karyanya yang dituduh bom padahal dia bukan bom, padahal nggak kirim bom. Lalu yang lebih unik lagi, Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA pun mengundangnya karena saat ditangkap polisi pada saat diviralkan, ia menggunakan baju NASA dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Anak ini sangat mencintai perguruan tinggi ini, dia sampai beli pakaiannya dan dia pakai. Kampus teknik terbaik di Amerika Serikat, bahkan kampus ini akhirnya menghubungi Ahmed untuk menawarkan kesempatan kuliah kepadanya di perguruan tinggi ini dan mereka mendukung. Bisa bayangkan keuntungan apa yang Ahmed dapat saat dia dituduhkan oleh gurunya kepada dia. Artinya Tuhan tetap membela anak-anak yang diasumsikan negatif. Nah, jadi jangan pernah berasumsi Bapak Ibu akan merugikan orang lain kalau negatif. Kita lihat sekarang asumsi dari cerita di Alkitab. Abram berasumsi juga ternyata. Kita lihat bahwa Abraham itu kita kenal dengan bapak orang beriman. Ternyata yang namanya manusia sering berasumsi dan akibatnya juga merugikan. Kita lihat di Kejadian 12 ayat 12.
Ini Abram waktu belum ganti nama jadi Abraham. Abram dan Sarai. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Tahu Bapak Ibu, ini kisah pada saat Abram dan Sarai disuruh meninggalkan tanah tempat mereka tinggal untuk pergi ke suatu tempat yang belum diketahui, yaitu menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanannya, Bapak Ibu bisa baca cerita ini lengkap di Alkitab di Kejadian 12. Mereka harus melewati Mesir. Dan di Mesir itu ada Raja Firaun. Pada saat Abram berpikir, waduh, saya harus ketemu pamitan numpang lewat sama Raja Mesir Firaun. Padahal tahu istrinya Abram yaitu Sarai sangat-sangat cantik. Wah, ngetop deh cantiknya. Abram mulai berasumsi, waduh, kalau nanti Firaun naksir sama istri saya dan saya pasti dibunuh. Jadi mendingan disuruh ngaku dia adik saya saja. Jadi Abram mengajar Sarai untuk berbohong demi dia takut mati. Karena dia nggak mau dibunuh oleh Firaun kalau Sarai mau direbut oleh Firaun. Mendingan rela aja dia direbut, yang penting saya tidak dibunuh. Ini adalah hal yang sangat-sangat salah. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tidak mau diajak kompromi dengan asumsi yang salah. Dan kita tahu kalau Bapak Ibu nanti baca cerita Kejadian 12 lengkap di rumah atau bisa sharing di Carousel, ternyata Tuhan sangat marah dengan skenarionya Abram yang kompak dengan Sarai. Otomatis Sarai istri ngikutin suami untuk berbohong kepada Firaun. Dan akhirnya Tuhan yang datang sendiri di mimpinya Firaun memberitahu bahwa Sarai itu adalah istri Abram, bukan adiknya. Jadi kalau kamu ngambil Sarai jadi istrimu, kamu akan kena kutuk atau akan Tuhan marah karena tidak boleh ada yang merebut istri Abram, termasuk Firaun. Dan Firaun ketakutan dan akhirnya Firaun mengembalikannya kepada, gak jadi diambil istri, tadinya mau diambil istri, mengembalikannya kepada Abram. Ternyata udah sekali kejadian, gak kapok Abram melakukan asumsi yang kedua. Nah, balik ini namanya sudah Abram. Perjalanan dilanjut. Kisah perjalanan Abraham dan Sarah dilanjut sampai ketemu Raja Abimelek. Kejadian 20. Kisah yang sama persis terulang kembali. Padahal Abraham sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah berbicara, sudah dimarahin sama Tuhan. Jangan pernah berbohong. Kata kita, ingat firman Tuhan, katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kembali lagi terulang. Kejadian 20 ayat 11, Abraham berasumsi yang kedua kali. Lalu Abraham berkata, kembali lagi kepada Sarah, sekarang namanya udah Sarah ya. Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Abraham kembali lagi takut dibunuh oleh Raja Abimelek. Kita tahu Bapak Ibu, ketakutan, kekhawatiran menimbulkan asumsi yang membuat Tuhan marah. Buang semua asumsi itu. Nah, kembali lagi Abraham saja juga bapak orang beriman tidak lepas dari asumsi. Dan kembali lagi Tuhan marah kepada Raja Abimelek, dikasih tahu lewat mimpinya. Dan Abimelek juga negur Abraham. Kenapa kamu menipu aku? Kalau ini istrimu, aku akan mengembalikan kepadamu karena Tuhanmu akan marah kepadaku kalau aku mengambil istrimu menjadi istriku. Nah, disitulah kita lihat Tuhan tetap Tuhan. Tidak ada kompromi. Lalu apa bedanya asumsi dengan iman? Asumsi dibentuk dari data masa lalu yang tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Jadi kita punya konsep alam bawah sadar kita yang sudah terekam selama hidup kita. Nah, pikiran-pikiran kejadian negatif menimbulkan kita berasumsi negatif. Iman dibentuk dari firman Tuhan. Janji Tuhan yang tersimpan di dalam alam bawah sadar kita, itulah iman. Jadi bukan berdasarkan pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi tadi atau pikiran atau pengalaman masa lalu adalah asumsi. Kalau iman berdasarkan firman Tuhan. Kita tidak dapat hidup dan berpikir tanpa asumsi karena refleks ya. Dengar sesuatu langsung mikir sesuatu. Asumsi lama yang penuh dengan dosa pastinya harus diganti dengan yang baru yaitu iman.
Kita sudah bertobat Bapak Ibu, tinggalkan asumsi-asumsi, gantikan dengan iman berdasarkan firman Tuhan. Dari sini dapat kita pelajari bahwa firman Tuhan tidak hanya untuk dihafalkan secara kalimat, tetapi harus meresap sampai menjadi asumsi dasar kita, termasuk berkata-kata, termasuk berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Jadi semua harus didasari iman. Kalau kita tidak hidup oleh iman, kita tidak layak masuk kerajaan Allah. Jangan berdasarkan asumsi. Nah, ini secara teorinya ya. Bapak Ibu, ini adalah gambar otak. Teorinya kita punya yang namanya otak kiri dan otak kanan. Otak kiri isinya komplit. Nah, ini biasa kita semua lebih aktif di otak kiri. Isinya adalah alam sadar, logika, angka, huruf, pokoknya ngitung duit, matematik, semuanya, baca dan sebagainya, menulis, sistematis, analisa, teori, inteligensi, rasional. Biasanya kaku ya kalau otak kiri. Ini semua ada di otak kiri. Kebalikannya di otak kanan apa isinya? Otak kanan isinya adalah alam bawah sadar, imajinasi, intuisi, kreativitas, praktis, ide, konsep, gambar, musik, mimpi, emosi, termasuk ada dan fleksibel. Kalau otak kanan ini lebih fleksibel dan biasanya orang yang suka musik lebih kuat otak kanannya. Jadi Bapak Ibu yang gak suka nyanyi, saya kasih tahu, mulailah banyak memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Suka musik, saya dulu juga gak suka nyanyi, tetapi gara-gara saya bertobat, saya mulai ngafalin lagu-lagu rohani. Saya mau dengerin lagu-lagu rohani. Itu adalah bagian proses memperkuat otak kanan. Bukan untuk menjadi penyanyi, tetapi untuk memperkuat otak kanan kita sehingga kita terlatih memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun suara saya selalu fales, nggak masalah, orang kita nyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan untuk tidak suka menyanyi dan memuji. Aktifkan otak kanan Anda. Kenapa? Karena rupanya Bapak Ibu, saya mau kasih tahu yang namanya fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu apa yang kelihatan dan apa yang tidak kelihatan. Ternyata lebih besar apa yang tidak kelihatan. Dan alam sadar kita atau logika kita banyak ada di 12%, yaitu di logika atau yang kelihatan. Sedangkan 88% ada di alam bawah sadar. Jadi kalau Bapak Ibu pernah saya tanya contohnya, kamu stres apa? Apa ya? Nggak tahu, enggak kok, nggak stres kok. Jawabannya gitu. Karena apa? Karena ada di alam bawah sadar. Jadi kita sendiri nggak nyadar atau nggak ngeh bahwa kita lagi stres. Tahu-tahu yang ada mahnya kambuh. Tahu-tahu nggak bisa tidur. Kenapa? Yang kita ingat, yang kita pikir, yang kita tahu hanya 12% di alam sadar. Sedangkan alam bawah sadar nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita kadang-kadang sering stres tapi nggak tahu apa yang distresi. Nah, kita perlu latihan untuk mengaktifkan alam bawah sadar kita dengan benar. Nah, makanya aktifkan otak kanan Anda. Oleh karena itu ini ada gambar activating right brain. Nah, mau mengatasi rasa stres, mau menghilangkan asumsi dan menggantinya dengan iman, activating right brain. Itu maksudnya. Nah, kita sekarang belajar. Tindakan mengubah asumsi menjadi iman dengan cara ada 4 langkah yang saya mau bagikan. Sederhana sebetulnya. 1. Mengisi alam bawah sadar dengan perkara yang benar menurut Tuhan. 2. Memenuhi alam bawah sadar dengan iman, pengharapan, dan kasih. 3. Menjaga alam bawah sadar dengan menjaga hati. Dan yang keempat, melatih alam bawah sadar menangkap pernyataan Roh Kudus. Cuma 4 sederhana dan kita sebetulnya sudah melakukannya setiap hari. Tapi kita nggak ngeh kalau ini adalah mengaktifkan otak kanan atau meningkatkan kemampuan alam bawah sadar kita berjalan sesuai firman Tuhan. Kita bahas satu-satu ya. Mengisi alam bawah sadar dengan perkara yang benar menurut Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Pikirkan segala sesuatu yang Tuhan udah ada ayatnya di sini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, ini ayat gak bosen-bosen ya kita baca. Ini bukan untuk dibaca saja. Lakukan, simpen, di-save di otak kanan kita, penuhi alam bawah sadar kita dengan perkara ini. Jadi kalau dengerin gosip, kalau dengerin berita miring, berita yang mengerikan, berita yang negatif, jangan habiskan panca indera kita untuk merekam hal itu. Sekali lagi, jangan habis waktu panca indera kita untuk merekam hal ini. Jadi hal yang negatif maksud saya, tapi panca indera kita rekamlah segala yang ada di Filipi 4 ayat 8. Rajinlah Lectio Divina contohnya. Rajinlah renungan firman Tuhan. Berikutnya, langkah kedua, praktis banget. Memenuhi alam bawah sadar dengan iman, pengharapan, dan kasih. Ini adalah hukum yang Tuhan ajarkan di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Rupanya tempat kekhawatiran dan ketakutan terbesar berada di alam bawah sadar. Jadi kalau alam bawah sadar kita tidak ada iman, pengharapan, dan kasih, otomatis kekuatan dan ketakutan akan menguasai asumsi kita. Jadi yang berkembang bukan iman tapi asumsi. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi ketakutan dan kasih itu adalah kontradiksi. Kalau kita punya kasih, kita tidak akan takut. Kita harus percaya seperti anak kecil percaya kepada orang tuanya. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia mengasihi kita. Oleh karena itu segala rasa takut dan khawatir buang. Saya aja yang segini aja takut divaksin gara-gara ya biasa manusia kedagingannya lebih kuat. Berikutnya nomor 3. Menjaga alam bawah sadar kita dengan menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ini ayat klasik yang udah sering kita baca. Hati kita jangan sampai dikuasai oleh iblis. Damai sejahtera Allah harus tinggal di dalam hati kita. Penuh dengan kasih, penuh dengan iman dan pengharapan. Jadi kita tidak akan lagi berasumsi, tetapi kita akan menjadi orang beriman. Yang terakhir, melatih alam bawah sadar mampu menangkap pernyataan Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu lihat yang digarisbawahi, perhatikanlah, siapkanlah akal budimu. Akal budi itu tempatnya di mana? Ada di otak kita. Jadi kalau pikiran kita semua tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mengambil space di pikiran kita, bukanlah firman Tuhan, tetapi kejahatan dunia ini. Jangan beri tempat, penuhi akal budi kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Oleh karena itu Roh Kudus akan berbicara kepada kita banyak hal. Roh Kudus, makanya bagi yang belum dibaptis Roh Kudus, saya selalu ingatkan, minta penuh Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, gak ada space untuk pikiran-pikiran yang ditembakkan oleh iblis. Berbahasa roh lah sesering mungkin. Jangan gunakan bahasa roh hanya pada saat berdoa bersama teman-teman di gereja atau komunitas. Saat pribadi pun kita bisa berbahasa roh. Berbahasa roh bisa sambil masak, bisa sambil nyetir, bisa sambil beraktivitas, bisa sambil kerja. Selalu gunakan bahasa roh. Seperti Paulus mengajarkan, dia lebih banyak menggunakan bahasa roh dibandingkan akal budinya. Jadi Bapak Ibu, gak dosa melakukan bahasa roh sambil beraktivitas. Justru itulah kita berjaga-jaga melawan serangan si iblis. Penutup hari ini, kembali lagi saya ingatkan 4 poin kesimpulan untuk kita mengubah asumsi menjadi iman.
karena imanlah yang benar, bukan asumsi. Pertama, mengisi alam bawah sadar dengan perkara yang benar menurut Tuhan, memenuhi alam bawah sadar dengan iman, pengharapan, dan kasih, menjaga alam bawah sadar dengan menjaga hati kita. Yang keempat, melatih alam bawah sadar kita dengan menangkap pernyataan-pernyataan Roh Kudus. Oke, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan mendidik kami untuk kami bertumbuh dan iman kami terus penuh. Kami tidak mau goyah, kami tidak mau tertipu oleh tipuan iblis, karena kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, biarlah firman ini berakar dengan kuat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semua jemaat CDC, ya. Hari ini kita udah diberkati firman Tuhan, dan sekarang kita mau mengucapkan yang berulang tahun ya pada hari ini. Siapa aja ya yang berulang tahun pada hari ini? Ya, kita akan lihat slide-nya. Ya, ini Beli Odia ya. Ulang tahun tanggal 2 September. Selamat ulang tahun buat Beli. Pak Fius, nah ini tanggal 8 September ya. Ya, ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Pius ya. Ada Hari Wijaya juga ulang tahun tanggal 9 September. Selamat ulang tahun Hari. Christine Haryati 18 September ya. Selamat ulang tahun Christine. Selanjutnya Natasha Liona juga berulang tahun tanggal 18 September. Kita kasih selamat juga buat Lia ya, tanggal 22 September juga berulang tahun. Ada Ibu Retiane Sihombing juga berulang tahun tanggal 24 September. Ibu Susan ya juga ulang tahun tanggal 24 September. Selamat ulang tahun juga buat Bu Susan. Ibu Lasma ya Mendrova juga ulang tahun. Lasmi Mendrova tanggal 25 September. Selamat ulang tahun juga buat Stefani Priscilia 28 September. Nah, itu teman-teman kita yang berbahagia di bulan September. Mari kita sepakat berdoa buat teman-teman yang sedang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang berulang tahun. Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Tuhan juga tetap memberikan mereka kesehatan, sukacitaan. Bahkan saat-saat ini kami memberkati mereka, diberikan umur yang panjang, dan juga hidupnya diberkati dan senantiasa menjadi berkat buat banyak orang. Kami percaya mereka juga dipakai Tuhan untuk melayani dan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kita telah mengikuti ibadah CDC via Zoom hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih juga untuk para volunteer yang sudah melayani hari ini. Pengumuman, minggu depan tanggal 3 Oktober 2021, ibadah CDC online service via Zoom tetap dilaksanakan pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh Pastor Andi Arifianto dan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk persembahan, Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebelumnya, saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Dan saatnya kami mau memberikan persembahan Tuhan. Berikan kami hati yang rela untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan namamu Bapa. Kami juga berdoa sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk kemuliaan namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah
minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Hey, mau terima janji-Mu Tuhan, mau terima sukacita daripada Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Oh, mari sama-sama kita katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Carousel yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Carousel yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Hey, kami mau bersorak bagi nama-Mu ya Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya. Mari kita mau terima janji Tuhan. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu yang luar biasa. Kami bersyukur Engkau menyertai kami. Bahkan hari ini kami bisa merasakan sukacita yang melimpah karena Allah tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan hidup kami senantiasa di dalam tangan-Mu, dan ibadah kami pada pagi hari ini Engkaulah yang hadir melawat kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang percaya katakan, amin.